السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبر الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Berlindung kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan yang direjam. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terlebih lagi kasih dan sayang Allah yang dicurahkan pada hari yang ke-9 di hari Arafah pada pagi hari ini. Rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan pemberian kurniaan yang kita terima dan kemurahan Allah Ta'ala di bulan Zulhijjah, khususnya di hari yang ke-9 yang dikenali dengan hari Arafah, kita dapat bersama untuk menyambung pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Tidak lupa salam beserta salawat kita aturkan ke atas junjungan Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan kita, permohonan kita kepada Allah, kita diberi oleh Allah Ta'ala kehidupan di dunia di beberapa puluh tahun setelah kewafatan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan kita kepada baginda melalui lisan para guru, sehingga kita bertambah usianya, bertambah kenal dengan Allah dan Rasulnya, dan semoga bertambah usianya pula bertambah taat dan takwa kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya. Pagi ini menyambung muka surat 129 pada fasal menambah amal kebaikan, terutama pada akhir-akhir umur atau pada usia senja. Tentunya dari tajuk ataupun dari fasal ini kembali ke diri kita masing-masing. Usia kita hari ini lebih tua daripada semalam. Walaupun kita ada kata yang kedua, hari ini lebih muda dari besok, tapi besok belum tentu Allah berikan. Yang sudah berlalu telah dijalani, yang akan datang adalah harapan dan doa dan permintaan permohonan kita kepada Allah. Sagi bagi usia, sagi bagi umur yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sampai pada pagi ini. Pagi ini tentu bagi yang tidak menjiwai seakan-akan seperti pagi-pagi yang lain. Tetapi bagi yang menjiwai pagi ini adalah hari Arafah,
tentu rasanya berbeza. Rasa yang berbeza ini ditandai dengan yang mampu untuk berpuasa sunnah, puasa sunnah. Yang mampu untuk menambahkan amal ibadah dalam bentuk harta kekayaannya, ia akan keluarkan sedekahnya atau infak ataupun wakafnya atau amal jariahnya. Yang ia kemampuannya adalah dalam bentuk zikir, baik zikir itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi tujuan ataupun masih belum lillahi ta'ala. Bagaimana maksud belum lillahi ta'ala? Masih ada keinginan-keinginan di sebalik zikirnya untuk kepentingan-kepentingannya. Sama ada dalam bentuk kepentingan duniawi ataupun kepentingan ukhrawi, sama ada kepentingan secara pribadi ataupun kepentingan secara umum. Tahap dan tangga menuju lillahi ta'ala walaupun belum lillahi ta'ala ditingkatkan di hari yang ke-9 atau hari Arafah. Ini tandanya menjiwai kemuliaan, keistimewaan dan kelebihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan. Dan pada pagi ini setiap fasal yang baru pasti didahului dengan ayat Al-Quran, baru nanti beberapa hadis baginda Rasul Muhammad SAW. Ayat Quran sebagai pembuka dalam fasal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum, tidakkah kami, yakni Allah telah melanjutkan usiamu yang cukup, ma yatadzakkaru fihi, untuk sadar, insaf di dalamnya. Man tadzakkara, siapa yang suka kesedaran, wa ja'akumun nadhir, telah datang kepada kamu juru penasihat yang memperingatkan. Oleh Ibnu Abbas mengartikan nu'ammirkum atau umur lanjut itu adalah usia 60 tahun. Ada pula yang mengartikan 40 tahun. Kemudian arti waja'akumun nazir, datangnya peringatan, itu adalah Nabi. Diutusnya para nabi, dan untuk kita adalah diutusnya baginda Rasul Muhammad SAW. Ada yang mengartikan pula waja'akumun nazir adalah keluarnya uban. Nah, ayat ini bagi yang lupa semoga ingat, bagi yang belum tahu supaya tahu bahwa kasih Allah kepada manusia sebenarnya secara tidak kelihatan Allah Ta'ala telah datang mengingatkan dari proses perjalanan kehidupan. Karena kun fayakun, Allah Ta'ala jika berkehendak, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, menjadikan manusia melalui proses ketuhanan. Proses ketuhanan ini artinya proses mengikuti kehendak Tuhan. Mulai dari lahir di dunia, baby, terus berkembang sampai akil balik, sampai usia berkeluarga, sampai usia berumah tangga, sampai usia 40 tahun. Nah, mengikut Ibnu Abbas, ya, usia 40 tahun inilah mulai kelihatan tanda-tanda Allah mengingatkan supaya hatinya condong kepada kebaikan, supaya hatinya
selalu terikat dan tersambung hubungan kepada Tuhan. Karena di usia itu kesehatannya mulai menurun, kekuatannya mulai menurun, ubannya mulai tumbuh, dan berbagai-bagai keadaan dan kondisi yang menyebabkan kita bukan bertambah kuat, tapi berkurang kekuatan kita. Dan semuanya yang mengikuti ini kelihatannya atau pada pandangan saya dan kenyataannya adalah di atas 40 tahun, termasuk juga saya sendiri. Dalam kondisi ini saling ingat mengingatkan, kitab ini sekadar wasilah, termasuk juga saya, wasilah dari Allah Ta'ala untuk menjadi peringatan kepada kita semua. Yang mengingatkan sebenarnya adalah Allah. Maka ada orang yang diingatkan oleh orang lain tetapi tidak dapat menjadi jalan kesadaran baginya, Allah akan ingatkan langsung kepadanya. Nah, kalau sudah langsung dari Allah, itu urusannya pribadi. Contohnya diingatkan dalam bentuk nasihat, tak dengar. Akhirnya diingatkan oleh Allah Ta'ala langsung dalam bentuk cobaan, dalam bentuk ujian. Apakah itu menimpa kepada harta bendanya ataupun menimpa kepada tubuh badannya. Sehingga peringatan kita pada pagi ini melalui wasilah kitab Riyadhus Shalihin, semoga jadi jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, lebih-lebih lagi keberadaan kita di hari yang ke-9 bulan Zulhijjah 1444 Hijriyah, dan Zulhijjah atau 9 hari bulan Zulhijjah atau dikenal Arafah itu hanya sehari saja. Esok sudah berpindah namanya hari yang ke-10 yang dikenal dengan Hari Raya Kurban. Kita teruskan hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'zarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa baginda Rasul bersabda, Allah telah memberi kesempatan yang cukup kepada orang yang dilanjutkan usianya sehingga 60 tahun. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Muslimin dan muslimah, 60 itu kelipatan 30. 30 kali 2 sama dengan 60. Allah Ta'ala menjadikan manusia dengan keberadaan di bumi, membuat perhitungan waktu, menemukan 2 perhitungan. 1 perhitungan Masehi, 2 perhitungan Hijri. Ini sudah sering kita dengar. Per 30 tahun Masehi sama dengan 31 tahun Hijriah. Karena setiap tahunnya selisih 10 sampai 11 hari antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Jadi per 30 tahun selisih 1 tahun. Maka sesiapa yang dipanjangkan umurnya 30 tahun Masehi berarti umurnya 31 tahun Hijriah. Siapa yang dipanjangkan umurnya 60 tahun berarti umurnya 62 mendekati 63 tahun Hijriah. Nah, di dalam hadis ini baginda Rasul menyebut tentang angka 60, angka rata-rata purata kemampuan fisik umat baginda Rasul dalam mempertahankan hidupnya di dunia, yakni di bumi ini,
adalah 60 sampai 70 tahun. Ternyata ada yang diberi oleh Allah Ta'ala dengan kemurahannya lebih dari 60. Dan jemaah ini ada yang sudah 70 tahun. Ya. Kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang usianya melebihi 60 bahkan melebihi 70, tentu yang dapat merasakan bagaimana rasanya umur 60 ke atas. Yang bisa merasakan adalah yang sudah sampai 60 ke atas. Begitu juga 70 tahun. Yang boleh merasakan yang sudah 70 tahun. Nah, bagi yang di bawahnya yang dirasakan adalah saat ini yang usianya 50, bagaimana rasanya usia 40-50 tahun. Dan setiap individu punya rasa yang berbeza. Karena rasa itu dipengaruhi oleh dua keadaan. Satu, keadaan hatinya. Yang kedua, keadaan fisiknya. Keadaan fisik ini pula dipengaruhi dengan lingkungan ataupun persekitarannya. Ada yang usia 50 tahun. Tapi dia sudah tidak lagi menanggung keperluan-keperluan anak yang dilahirkannya, karena sudah waktunya berkeluarga, sudah ketemu jodohnya, waktunya untuk punya rumah, sudah mampu untuk buat rumah. Ayah ibunya terlepas dari tanggung jawab terhadap anaknya. Tapi ada juga yang usia 50 atau 60 tahun yang masih harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Dan kondisi dan keadaan yang berbeza ini, semoga jamaah pengajian kita Riyadhus Shalihin dapat menemukan titik persamaannya. Apa titik persamaan? Perkhidmatan kita kepada Allah belum selesai selagi nyawa masih berada di kandung badan. Ya. Sama ada perkhidmatan kita kepada Allah Ta'ala melalui anak-anak yang diamanahkan, atau pekerjaan yang diamanahkan, atau urusan yang diserahkan. Sehingga sandaran kita, yakni sandaran orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala adalah selalu dan sentiasa, lebih-lebih lagi semakin bertambah usianya, dan terlebih lagi melepasi 60 tahun dalam hitungannya. Hadis yang kedua, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyahi badrin faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi faqala lima yadkhulu hadha ma'ana walana abna'un misluh. Faqala Umar innahu min haitsu alimtu fada'ani dhata yawmin fa'adkhalani ma'ahu fama ra'aitu annahu da'ani yawma izin illa liyuriyahu faqala ma taqulu fi qawlillahi ta'ala idza ja'a nasrullahi wal fath. Faqala ba'duhum umirna nahmadullaha wa nasta'inuhu idza nusirna wa futiha alaina wa sakata ba'duhum falam yaqul syai'an. Faqala li akadzalika taqulu ya ibn Abbas? Faqultu la. Qala fama taqulu? Qultu huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lah. Qala idza ja'a nasrullahi wal fathu wa zalika alamatu ajalika wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Faqala Umar radhiyallahu anhu ma a'lamu minha illa ma taqulu, rawahu al-Bukhari. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Sayyidina Umar memasukkan saya dalam majlis orang-orang tua yang hadir dalam perang Badar. Sehingga terjadi salah seorang berkata,
mengapakah anak ini dimasukkan dalam golongan kami, yakni Ibnu Abbas dimasukkan dalam golongan orang-orang tua, padahal kami juga mempunyai anak-anak yang sebaya dengan dia. Maka Umar berkata, begitulah menurut pendapatmu. Maka pada suatu hari Umar memanggil saya untuk menunjukkan kepada mereka. Lalu Umar bertanya kepada mereka, bagaimanakah pendapatmu tentang arti surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jawab sebagian mereka, kami diperintahkan memuji Allah dan membaca istighfar jika kami mendapat kemenangan, dan sebagian mereka diam, tidak berkata apa-apa. Kemudian Sayyidina Umar menoleh kepada saya, yakni kepada Ibnu Abbas, dan bertanya, apakah demikian pendapatmu, hai Ibnu Abbas? Jawabku, tidak. Maka bagaimanakah pendapatmu? Jawabku, itulah ajal Rasulullah SAW yang diberitahukan oleh Allah padanya. Apabila telah datang bantuan kemenangan dari Allah, maka itulah tanda dekat ajalmu. Maka bertasbihlah dengan tahmid dan istighfar kepada Allah, sungguh Ia Maha Pengampun. Umar berkata, saya tidak berfaham melainkan seperti tafsiranmu itu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Muslimin dan muslimat, sebagian ulama itu melihat baginda Rasul adalah Quran berjalan. Sebagian ulama, ini saya ulang, berpendapat bahwa Al-Quran yang berjalan itu adalah Rasulullah SAW berdasarkan dari jawabannya Siti Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah. Jawab Aisyah radhiyallahu anha, akhlakul Quran, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka oleh ulama memberi pandangan Al-Quran berjalan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, baginda Rasul dalam perjalanannya selalu terpandu oleh wahyu. Wahyu Al-Quran yang menjadi mukjizat. Dalam setiap urusannya, baginda berpandukan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan setiap kemuskilan dari kehidupan yang dihadapi oleh baginda, baginda menunggu jawaban dari turunnya wahyu Al-Quran. Nah, ketika Al-Quran telah pun sempurna diwahyukan, sejumlah 6.236 ayat, kemudian ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang terkumpul dalam satu surah, jumlahnya tidak banyak. Hanya 3 ayat saja. Jadi surah yang paling pendek jumlah ayatnya adalah terdiri dari 3 ayat. Ya. Salah satunya ayat Al-Quran yang terdiri dari 3 ayat itu adalah surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ayat tersebut atau surah tersebut pernah dibincangkan oleh para sahabat. Sahabat itu adalah murid langsung kepada Rasulullah SAW. Artinya berguru secara langsung kepada baginda. Baginda penerima wahyu Al-Quran. Ya. Kemudian para sahabat ini adalah murid pertama yang langsung mendengar dari baginda Rasul. Nah, pembicaraan di antara Sayyidina Umar dan alumni. Alumni itu orang-orang yang dulu pernah mengikuti perang Badar. Umurnya yang lebih jauh, lebih tua daripada Ibnu Abbas. Ya. Kemudian disampaikan oleh Sayyidina Umar tentang surah tersebut, surah An-Nasr. Ternyata ada 2 perbezaan. Perbezaan makna yang difahami
oleh generasi Ashabu Badrin, yakni orang-orang yang mengikuti perang Badar di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor dua adalah dari pemahaman Ibnu Abbas. Dari dua pemahaman inilah oleh penyusun kitab ini, Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini dalam fasal atau dalam bab amal kebaikan di akhir-akhir usia. Ya. Pandangan yang pertama yaitu pandangan dari orang-orang yang mengikuti perang Badar atau sahabat yang mengikuti perang Badar. Mereka memberikan pandangan bahwa ayat tersebut menunjukkan supaya memuji Allah, supaya beristighfar jika mendapatkan kemenangan. Versinya Ibnu Abbas pula memahami surah tersebut, beliau mengatakan itulah tanda ajalnya Rasulullah sudah hampir datang. Karena apabila wahyu telah sempurna diturunkan, bermakna yang menerima wahyu sudah hampir pulang. Yakni baginda Rasul sudah hampir dipanggil untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Dari dua pandangan itu, Sayyidina Umar menggarisbawahi ma'a'lamu minha illa ma taqulu. Saya tidak berpaham melainkan seperti tafsiranmu itu, kata Sayyidina Umar kepada Ibnu Abbas. Nah, apa hubungannya dengan tajuk yang sedang kita pelajari untuk pelajaran diri kita sendiri? Ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan berapa lama kita harus berada di bumi. Dan itu, Masya Allah, selalu diingati, khususnya diri saya sendiri, agar supaya ketergantungan kita kepada Allah semakin erat. Sekali lagi, agar ketergantungan kita kepada Allah semakin erat. Karena kebanyakan rata-rata bila masih merasa usianya muda, ini ketergantungan kepada selain Allah lebih kuat daripada ketergantungan kepada Allah. Contoh ketergantungan dengan kebendaan. Tidak salah, asalkan jangan digantungkan 100% dan berhenti kepada ketergantungan kepada kebendaan. Tapi menjadi wasilah atau menjadi jalan bergantungnya ia kepada Allah itu melalui sesuatu yang diperlukan dalam syarat hidupnya di dunia ini. Maka harus bekerja, harus berusaha, berikhtiar, tapi tidak berhenti pada usaha ikhtiarnya, disambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin bertambahnya usia kita, tentu semakin dekat dengan ajalnya, tapi tetap rahasia. Bilanya itu tetap rahasia. Semakin bertambah harinya, semoga semakin bertambah ingatan kita kepada ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadang demam ataupun sakit yang menimpa pada fisik, bertanya-tanya, mungkinkah ini sudah hampir datang ajal saya? Kepala saya sakit tak sembuh-sembuh, umpama. Ataupun apa saja yang ia rasa. Dan itu baik selagi mana disertai dengan harapan, disertai dengan kesemangatan, disertai pula dengan persangkaan baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ternyata yang dibayangkan itu tidak seperti kenyataan, masih diberikan panjang umur sampai hari Rabu.
Insya Allah juga diberikan panjang umur sampai minggu depan ketemu lagi di hari Rabu. Begitu seterusnya. Tapi tetap diberi jawaban. Ketemu hari Rabu minggu depan, ketemu hari Rabu minggu depannya lagi, tetap akan ketemu yang namanya ajal yang sudah ditentukan. Nah, dari pembicaraan Ibnu Abbas dan Sayyidina Umar, intinya adalah memanfaatkan sisa atau bagi usia itu untuk beramal kebaikan. Hadis yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fathu illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihaini anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Yata'awwalul Qur'an. Makna yata'awwalul Qur'an ay ya'malu ma umira bi fil Qur'an bi qauli ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wa fi riwayatin li Muslim kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula qabla ayyamut subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi. Qalat Aisyah, qultu ya Rasulullah, ma hazil kalimatul lati araka ahdastana? Qalat, ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah. Wa fi riwayatin lahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaihi. Faqala akhbarani rabbi anni sa'aru alamatan fi ummati fa idza ra'aituha aksartu min qawli subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi faqad ra'aituha idza jaa wa huwal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada salat setelah turunnya idza jaa nasrullahi wal fathu, melainkan jika beliau salat beliau membaca subhana rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya artinya, maha suci engkau wahai Tuhan, puji-pujian bagimu, ya Allah ampunkan bagiku. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Satu-satu terlebih dulu untuk dijelaskan dan difahamkan. Ceritanya Siti Aisyah. Cerita dari Siti Aisyah ketika telah turun wahyu surah An-Nasr, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Tentu yang diceritakan oleh Siti Aisyah ini adalah sesuatu yang Siti Aisyah melihatnya dan yang Siti Aisyah merasakannya sebagai pasangan seorang yang mulia, seorang nabi dan rasul yang menerima wahyu Al-Quran, sedangkan Siti Aisyah yang selalu mendampingi baginda melihat, mendengar, menyaksikan bahwa baginda Rasul selepas turunnya surah An-Nasr ini, ketika beliau sholat baca tasbihnya itu subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli.
itu ketika rukuk ataupun ketika sujud. Kemudian kita hendak membaca seperti yang dibaca oleh Rasulullah ini, ya silahkan. Namun yang diajarkan oleh ulama kepada kita, guru-guru ngaji kita dulu, rukuk kita subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nanti sujud kita juga diajar bertasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mana lebih utama? Kedua-duanya hukumnya sunnah untuk dibaca. Rukuk itu wajibnya pada tumaknina. Membaca tasbih hukumnya adalah sunnah. Dan mengerjakan yang sunnah adalah utama. Karena dengan mengamalkan yang sunnah, kekurangan pada yang wajib boleh tertampal dengan amalan yang sunnah tersebut. Maka bagi jamaah yang mengamalkan rukuknya dengan tasbih subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli, silakan. Yang telah mengamalkan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi juga silakan. Nah, bezanya terletak di mana dalam kronologinya. Kronologi yang diceritakan oleh Aisyah, turunnya wahyu ini diterima oleh baginda. Selepas itu baginda dalam sholatnya, tasbihnya subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Karena baginda tentu merasakan orang yang paling tahu kehendak Allah adalah utusan Allah. Dan utusan Allah yang paling tahu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanda sebelum beliau wafat, beliau diberitahu oleh Allah Ta'ala. Tanda-tanda itu salah satunya adalah turunnya idza jaa nasrullahi wal fathu. Maka ada yang mengamalkan tasbih ini ikut kepada Rasulullah. Yang mengamalkan tasbih subhana rabbiyal azim juga ikut kepada Rasulullah. Hanya saja apabila ditanya kepada sekian yang ikut pengajian, ya, ingin panjang umur tak? Pasti jawabannya ingin panjang umur. Nah, ingin panjang umur, tasbih-tasbih yang kita lafazkan tujuannya tentu memuji kepada Allah. Ya. Walaupun ada yang dipengaruhi dengan cerita yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah pada ayat ini atau pada hadis ini, kemudian mengambil tasbihnya seperti dalam hadis ini. Namun konsekuensinya adalah baginda membaca tasbih ini dalam sholat ketika baginda telah terima wahyu idza jaa nasrullahi wal fathu dan dekat dengan ajal beliau kembali kepada Allah. Dan saya pulangkan kepada individu masing-masing, jika hendak meneruskan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, silakan, dan itu lebih baik karena yang kita amalkan adalah demikian. Jika hendak mengamalkan yang ini dalam sholatnya juga dipersilahkan. Andaikan kedua-duanya, ya, silakan. Selagi mana harus tahu syariatnya. Apa? Rukuknya jangan melebihi panjangnya berdiri. Jangan melebihi panjangnya berdiri membaca surah Fatihah. Begitu juga sujudnya. Karena rukuk dan sujud itu termasuk rukun yang pendek. Artinya rukun yang tidak panjang. Rukun yang panjang ini adalah berdiri. Maka boleh baca Fatihah ditambah pula baca surah panjang, silakan, karena memang itu berada pada rukun yang panjang. Tapi untuk rukuk tidak demikian. Dilanjutkan dalam hadis yang sama, ya, Aisyah juga berkata bahwa Rasulullah SAW sering kali dalam rukuk dan sujudnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, mengikuti
perintah Al-Quran. Dan dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, Rasulullah sebelum wafat sering membaca Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghfirli. Sayyidatina Aisyah berkata lagi, ya Rasulullah, apakah pengertian dari kalimat yang kini selalu engkau membacanya? Jawab baginda, saya diberi tanda tentang umatku. Jika telah terjadi tanda-tanda itu, maka harus membaca kalimat itu, yaitu idza jaa nasrullahi wal fathu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah selalu membaca subhanakallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Sayyidatina Aisyah bertanya, Rasulullah, kini saya perhatikan engkau selalu membaca subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Jawab Nabi, saya telah diberitahu oleh Tuhan bahwa saya akan melihat suatu alamat atau tanda pada umatku. Dan apabila telah terjadi tanda itu, maka saya harus memperbanyak bacaan subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan saya telah melihat alamat itu dengan turunnya idza jaa nasrullahi wal fathu sampai akhir ayat. Muslimin dan muslimah, kalau kita urutkan dalam urutan susunan surah dalam Al-Quran, terakhir adalah An-Nas, sebelum akhir adalah Al-Falaq, sebelumnya adalah Al-Ikhlas, sebelumnya adalah Al-Lahab, sebelumnya adalah An-Nasr. Berarti An-Nasr itu urutan ke-5 terakhir. 5 terakhir. Bagaimana rasanya saat dulu awal-awal kali pertama khatam Quran? Bila sudah sampai ke juzuk 30, dipamerkan atau disampaikan ke ayahnya, sebentar lagi saya khatam. Setiap mengaji bertambah 1 muka, berkurang. Mengaji lagi, terus sampai di halaman terakhir. Di muka surat akhir, di 5 surah akhir, yaitu idza jaa nasrullah. Bayangannya adalah kegembiraan karena khatam itu Al-Quran. Dan syukur Al-Quran sudah hampir dihatamkan. Ini ketika kali pertama. Kemudian kali berikutnya Al-Quran menjadi bacaan dan amalan hariannya. Ketika sudah sampai ke juzuk 30, ya, ada harapan semoga panjang umur boleh memulai lagi dari juzuk 1. Begitu seterusnya. Karena keterbatasan kita terhadap arti Al-Quran, maka kadang kita kurang menjiwai yang dimaksudkan atau arti dalam Al-Quran itu sendiri. Kesannya bagaimana? Ada baik, ada kurangnya. Ada baiknya apa? Ya, selalu semangat. Ada kurangnya apa? Kadang lupa kita kepada yang dikenal sebagai ajal ataupun terakhirnya hidup kita. Maka seseorang harus selalu berada di antara keduanya. Ya semangat, ya ingat mati. Agar supaya ketika kita semangat, dan memang harus semangat kita adalah di atas perkhidmatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak terbabas ataupun terlepas dari rute kehidupan, tidak terlepas dari tujuan dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan. Dan tasbih-tasbihnya lisan kita adalah memang kalimat-kalimat tasbih. Tapi tasbih tubuh badan kita adalah yang mampu kita lakukan sebagai terjemah dari tasbih itu sendiri. Contohnya, tuan-tuan yang masih lagi ada urusan yang diserahkan, baik itu ahli jawatan kuasa masjid
ataupun urusan dalam perniagaan, ataupun urusan dalam perkebunan, ya, yang kita terima kemudian kita jalani dengan penuh tanggung jawab dan khidmat kita kepada Allah, itulah tasbihnya kita mengiringi sakit bagi umur yang Allah Ta'ala berikan. Tidak semestinya hanya berada di atas sejadahnya. Ketika seseorang punya tanggung jawab, harus menyelesaikan tanggung jawabnya, maka tasbihnya adalah khidmatnya ia dengan tanggung jawab yang Allah berikan kepadanya. Kecuali kalau memang seseorang itu sudah tidak punya tanggung jawab. Artinya tidak punya tanggung jawab itu dengan keadaan yang ia tidak mampu untuk seperti orang lain. Sehingga harus berada di tempat tidurnya ataupun harus berada di atas sejatahnya. Maka tasbihnya adalah kalimat-kalimat yang diajarkan oleh baginda Rasul seperti mana subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau seseorang itu kombinasi itu adalah kadang ya sehat, kadang ya tak sehat. Ketika sehat tidak seperti ketika sakit, ketika sakit ya tentu tidak seperti ketika sehat, karena ketika sehat jalan ringan, boleh buat kerja. Tapi ketika sakit, jalan terasa berat, ya, tak mampu untuk buat kerja. Maka dalam kondisi yang bergantian itu, ada kalanya dari pekerjaan dan tanggung jawab yang dia kerjakan, itulah khidmatnya kepada Allah dan tasbihnya. Dan ada kalanya ia dalam keadaan yang tidak mampu untuk melakukan pekerjaan dan berada di tempat istirahatnya, maka kalimat tasbih subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih menghiasi dan membasahi bibirnya. Yang keempat, An Anasin radhiyallahu anhu qala inna Allah azza wa jalla taba al-wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Qubaila wafati hatta tuwfiya aksara ma kana al-wahyu, muttafaqun alaih. Dari Sayyidina Anas, yakni pembantu Rasulullah, dia berkata, Rasulullah sungguhnya Allah melanjutkan turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW, terutama lebih sering datangnya wahyu ketika Nabi SAW hampir wafat. Untuk lebih jelas dalam penjelasan turunnya wahyu Al-Quran, itu ada ilmu yang dikenal dengan asbabul wurud atau asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, ya. Sehingga berapa banyak di tahun akhir sebelum Rasulullah SAW wafat, dalam satu tahun itu berapa banyak ayat Al-Quran diwahyukan. Kemudian mengerucut 1 bulan sebelum baginda wafat. Kemudian yang dikenali secara umum adalah turun ayat terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Kemudian diperjelas bahwa ayat itu adalah ayat terakhir turun yang hubungannya tentang syariat, ya, tentang hukum ahkam, tentang undang-undang dan peraturan. Kemudian ya, ulama memberi pandangan lagi berdasarkan kepada turunnya Al-Quran, ya, sebelum baginda wafat. Terakhir turunnya Al-Quran itu wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ya, itu ayat terakhir diturunkan oleh Allah sebelum baginda wafat. Nah, dari hadis keempat ini yang menjelaskan tentang turunnya wahyu dari Allah kepada baginda sebelum wafat itu jumlahnya lebih sering.
lebih sering terima wahyu ketika baginda hampir kembali kepada Allah. Nah, hubungannya dengan kita tentang cerita ini, tentu seseorang yang ingat mati itu akan mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dengan membawa bekal, satu. Dua, mempersiapkan diri menghadap ilahi. Jika saya buatkan contoh, kita akan menghadap orang besar, kita pun akan mempersiapkan diri kita, ya, baik itu dari kebersihan badannya, pakaiannya, karena akan menghadap kepada orang besar. Akan menghadap kepada Allah Tuhan yang Maha Besar dan pasti menghadap. Maka memperbaiki dirinya, ya, dan juga sering, ya, untuk khidmat, ya, saya bukan hanya khidmat, untuk berjinak-jinak, bermanja-manja dengan Allah melalui apa yang Allah Ta'ala berikan, dengan kekuatannya, atau dengan tenaganya, atau dengan hartanya, atau dengan ilmunya, yang semuanya itu adalah dipersembahkan sebagai perkhidmatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ya, puan-puan, dengan B ini semakin akrab, semakin erat, hubungannya itu semakin erat, sehingga seakan-akan milikku ya milikmu, milikku ya milikmu, tidak ada perhitungan, sudah terlepas dari perhitungan. Ketika E dengan B sudah demikian, kemudian E buat kerja dengan B, kemudian B hendak memberikan upah kepada E. Andaikan tuan-tuan sebagai E yang akrab, yang rapat dengan B, terima ke upah itu? Terima tak duit itu? Saya mewakili dari suara hati tuan-tuan, ya. Tentu kita tidak terima, karena kita tidak mau apa yang mampu kita lakukan dengan B itu adalah dinilai dalam bentuk uang. Itu adalah keikhlasan. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tujuan menyamakan. Ada hamba Allah Ta'ala yang sudah rasanya dengan Allah itu sudah begitu, ya. Pokoknya dalam hidup ini khidmat kepada Allah, karena selama hidupnya Allah tidak pernah tidak mencukupi. Allah tidak pernah tidak memberikan makan ataupun memberikan sesuatu yang diperlukan, sehingga dipersembahkan sepenuhnya, ya, kepada Allah Ta'ala, dan bukan karena untuk mendapatkan upahnya. Nah, karena ini adalah urusan hati, maka rasakan dalam diri kita sendiri-sendiri. Hadis yang kelima, An Jabir radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Dari sahabat Jabir, beliau bersabda, tiap hamba akan dibangkitkan dari kuburnya menurut keadaannya di waktu ia mati. Ya, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kebiasaan dalam hidup ini membawa natijah atau membawa kesan dan membawa kesudahan. Oleh itu kita dapat buat baik, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk terus buat baik, dan jika kita buat yang tidak baik atau terjatuh pada yang tidak baik, semoga Allah Ta'ala memaafkan. Nah, hadis yang kelima ini dihubungkan dengan mati. Kemudian saya terlintas untuk menambah penjelasan tentang mati yang terbagi jadi dua. Satu, mati suri. Mati suri itu tidur, ya, mati kecil mudahnya begitu. Yang kedua, mati besar, yang memang sudah tidak dapat bangun lagi karena ruhnya sudah keluar dari jasadnya sepenuhnya. Ketika kita tidur, apa yang kita lakukan selepas bangun tidur itu tidak jauh dari apa yang kita lakukan sebelum tidur. Hampir sama. Contoh, orang itu bangun sebelum tidurnya ngaji.
itu nanti ketika bangun tidur, ia berpikirnya juga bila saya akan ngaji. Orang itu sebelum tidur zikir, bangun dari tidurnya tidak jauh seperti mana sebelum dia tidur. Ia akan mudah untuk zikir. Itu baru tidur ataupun mati kecil yang ia tidak sadar saat kita tidur, kemudian bangunnya seperti keadaan kita sebelum tidur. Nah, begitulah juga yang disampaikan melalui sahabat Jabir dari baginda Rasul bahwa manusia ya, dibangkitkan nanti selepas matinya kullu abdin alama mata alaihi, keadaannya ya, seperti mana ia mati, artinya seperti mana ia sebelum mati. Perkataan alama mata alaihi ini proses kematian ya. Bagaimana sebelum dia mati, seperti itulah dia bangun atau bangkit dari kuburnya. Demikian untuk pagi ini, insya Allah yang akan datang kita akan sambung pada bab yang baru atau pasal yang baru tentang jalan menuju kepada kebaikan. Kita akhiri dengan baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Allahumma hdina ilaika wa akimna bisidqi wa budiyati baina yadayka wa 'allimna min ilmikal mahzun wa sunna bismikal masun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Tambah sedikit maklumat bahwa insyaallah ya malam ini malam 10 malam Idul Adha untuk bertakbir bersama di pukul 12 malam waktu Malaysia ya. Kemudian kita sama-sama memanjatkan doa di malam raya, dan malam tadi tentu para jemaah juga memanfaatkan malam yang ke-9, dan saya juga malam tadi hampir sepenuh malam itu tidak tidur karena memantau jemaah haji yang ada di sana. Arti memantau itu memberikan pandangan, karena ada satu jemaah yang sesak nafas di Arafah, kemudian merujuk kepada saya dan bagaimana untuk mengatasinya selain dirujuk ke bagian medis di maktab tersebut. Kemudian perjalanan berikutnya memang ada mutawif di sana, tetapi jamaah lebih selesa bila merujuk kepada saya. Akhirnya memantau sampailah pada pagi ini tadi setelah subuh di waktu sana ya, di waktu di Mina, perjalanan dari maktab Mina menuju ke melontar Jumrah Aqobah pada hari yang ke-10. Oleh itu di Mekah sana ini sudah raya, kita di sini masih lagi berada di hari yang ke-9. Maka insya Allah malam ini bersama-sama di pukul 12 malam untuk bertakbir bersama dan bermunajat bersama. Demikian, dan esok pagi yang berkorban di Ma'had Nurul Huda, insya Allah untuk dokumentasinya saya akan kirimkan kepada yang berkenaan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.